nasta'in wa ala umri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat barokah ini. Salat berkah dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang demokrasi antara politik dan praktis. Baiklah, untuk pemateri pertama, saya panggilkan saudari Desi. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Saya Desi Puspitasari, NIM 201130134, sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi bersifat konstitusional karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia bersifat membatasi pemerintahan dan menjamin hak-hak warga negara. Yang sering kita dengar dari ucapan yang tidak asing, yaitu dalam sebuah kalimat yang menyatakan dari ucapan Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena demokrasi merujuk pada kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara turut berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan yang turut dipilih melalui wakilnya. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, berpendapat, berserikat, beragama, dan menegakkan rule of law. Memiliki 3 pemikiran politik demokrasi. Pertama itu klasikal, Aristotelian teori, medieval teori, temporary doctrine. Baiklah, untuk pemateri kedua, saya panggilkan saudari Tri Mulia Astuti. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mulia Astuti, NIM 201130148, sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah, menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, dan partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat. Adapun perihal demokrasi, membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Baiklah, untuk pemateri ketiga dengan saudari Vina Salsabila Asja. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Baik, saya Vina Salsabila Asja dengan NIM 201130154 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1.
sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan menjamin dua analisis berikut. Yang pertama yaitu, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di dalam Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kedua yaitu, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang terpenting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Intinya dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid atau monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Pengaturan dalam hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Kelanjutan logis dan prinsip tauhid adalah paham persamaan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Yang ketiga yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dijuluki sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasi dalam negara kota sekitar abad ke-5 Masehi. Selanjutnya, muncul pula praktik pemerintah sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance setelah memperoleh stimulus baru antara lain dari peradaban Islam. Tonggak terpenting dari Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan sejak 1517. Hingga tercapainya kesepakatan pada tahun 1648 yang meletakkan prinsip-prinsip dalam hubungan agama dan negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Baiklah, untuk pemateri terakhir dengan saudara Rizky Faisal Firmansyah, dengan segala hormat saya persilahkan. Saya Rizky Faisal dengan NIM 201130-160 sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam naskah asli Undang-Undang 1945 ini terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Pasal 2.1 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pendahuluan negara. Perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan terhadap pasal 2 ayat 1, yakni mengenai usunan keanggotaan MPR, pasal 2 ayat 2 dan ayat 3, tetapi tidak diubah. Adapun pasal 3 diubah tanpa ayat menjadi pasal 3 dengan 3 ayat. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR. Rumusan naskah asli pasal 19, susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam setahun. Rumusan perubahannya, pasal 19, 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan DPR diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, Dewan Perwakilan bersidang sedikitnya dalam setahun. Berdasarkan uraian di atas, apa yang mengalami perubahan setelah amandemen Undang-Undang 1945 ini? Jika diperhatikan, ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya itu, susunan dan masa sidang DPP tetap tidak perubahan Undang-Undang 1945 ini, membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam bentuk undang-undang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian